Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, di mana kita sudah memasuki pembahasan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, yang penyebabnya itu adalah satu susuan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratil Fatihah, ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al-muharramatu birradha, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi disebabkan satu susuan. Wa yahrumu bisababi radha aidan sab'un minan niswah. Ada 7 wanita yang haram dinikahi disebabkan satu susuan. Siapa mereka? Yang pertama adalah birradha, ibu, ya, ibu yang telah menyusui. Kita tahu bahwa satu contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain beliau pernah menyusu dengan ibunda kandungnya yaitu Aminah, beliau juga menyusu ke beberapa wanita seperti Thuwaibah al-Islamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Maka bagi baginda Nabi ini haram menikah dengan Halimatus Sa'diyah ataupun Thuwaibah al-Islamiyah. Karena apa? Kedua itu adalah wanita yang pernah menyusui beliau. Apa berlaku hanya ibu yang menyusui saja? Oh tidak. Tapi juga wa yulhaqu biha ummuha, ibunya. Ya, ibu yang menyusui punya ibu, dia punya ibu, berarti nenek juga haram untuk dinikahi. Yang kedua, al-ukhtu birradha, saudara perempuan disebabkan satu susuan. Anggap saja si A nyusu ke ibu B. Ibu B itu punya anak perempuan C. Ya, maka si A haram menikah dengan C.
ya, atau anak orang, tapi dia nyusu kepada ibu B, karena satu susuan, berarti masih dianggap saudara. Ketika dianggap saudara, maka haram untuk dinikahi. Itu yang kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, di mana Allah berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Haram bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu yang telah menyusui kalian dan juga saudara kalian dari satu susuan. Yang ketiga, bintul akhi minar radha', anak perempuan dari saudara sesusuan. Semisal tadi itu A menyusu kepada si B itu punya anak laki-laki yang juga nyusu kepada si B, ya berarti anak laki-lakinya anggap aja C, ya. C ini punya anak perempuan, maka antara si A dan anaknya C itu haram untuk menikah. Keponakan lah, ya, keponakan tapi bukan jalur nasab, tapi jalur persusuan. Begitu juga yang keempat, bintul ukhti, anak perempuannya saudara perempuan satu susu. Semisal tadi B menyusui D ini perempuan, ketepatan D ini punya anak perempuan, maka A diharamkan menikah dengan si D, ya, anaknya si D, ya, keponakan dari jalur saudara perempuan satu susuan. Itu yang keempat. Yang kelima, al-ammah minar radha', wa hiya allati arda'at ma'a abik, ya, bibi dari satu susuan. Dan semisal si A tadi nyusul kepada si B, ya. Kemudian si B itu punya katakanlah saudara, ya, dari jalur laki-laki. Ammah itu dari jalur laki-laki. Dia punya saudara perempuan, ya. Saudara perempuan, kalau adiknya bapak itu kan biasanya disebut bibi, ya. Ini intinya pokoknya saudara, entah itu disebut bibi karena adik dari bapak itu, atau mungkin kakak. Kalau istilah orang Melayu kan ada makwe, makngah, makcik, gitu. Makwe berarti paling atas, anggap aja anak pertama lah. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima itu makngah. Yang paling akhir makcik. Kalau bahasa orang Jawa bule sama budi. Mak kalau Jawa nggak ada, bungah nggak ada, ibu yang tengah. Ya, tapi di Melayu ada makngah, ya kan? Ya, ammah, ya, saudara perempuan satu susuan, ya, saudaranya ibu, ya, yang telah menyusui, nyusu bersama ayah, ya. Sekali lagi, al-ammah minar radha'. Jadi ibarat kata dia menyusu dengan perempuan, di mana perempuan itu
dia punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu dia juga punya saudara perempuan. Dari jalur laki-laki itu haram untuk dinikahi. Yang keenam, al-khalah minar radha wa hiya allati arda'at ma'a ummik. Ya, bibi atau mak ngah atau mak cik. Satu susuan. Wa hiya allati rada'at ma'a ummik. Ya, ibu kita itu katakanlah nyusu. Ibu kita nyusu, kemudian ibu susuan kita itu dia punya adik-beradik, ya, dari jalur ibu kita, maka kita haram untuk menikahi adik-beradik dari ibu susuan. Kalau tadi yang di atas kan haram menikahi perempuan-perempuan yang satu susuan bersama ayah kita. Kalau yang keenam ini ayah saudara dari jalur ibu, ya, ibu susuan. Yang ketujuh, al-bintu minar radha, anak perempuan dari satu susuan. Wahyallati radha'at min zaujatik fatakunu anta abaha minar radha. Kita punya anak, kita punya istri kita itu dia memiliki katakanlah perempuan yang dulu pernah menyusui, ya, maka nanti untuk anak perempuan dari perempuan yang menyusui tadi itu haram untuk kita nikahi. Ya. Lagi yang dimaksud dengan al-bintu minar radha, kita punya istri, ya. Istri kita itu punya saudara sesusuan. Saudara sesusuan itu punya anak, maka anaknya tidak boleh untuk kita nikahi. Nah, 7 wanita yang haram dinikahi tadi itu berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar radha tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya sesusuan itu bisa mengharamkan wanita yang haram disebabkan melahirkan. Melahirkan itu maksudnya berarti nasab. Ya, wanita yang haram disebabkan satu nasab, haram juga disebabkan satu susuan. Ya. Warawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda fi binti Hamzah, terkait dengan anak perempuannya Hamzah. Kita tahu bahwa Hamzah itu salah satu paman Nabi. Nah, Hamzah itu yang terkenal singanya orang Islam, Asadullah. Beliau punya anak perempuan. Dan Nabi Muhammad mengomentari, la tahilluli yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Itu tidak halal bagiku. Ya. Tidak halal bagiku. Apa sebab? Karena Hamzah dengan Nabi itu pernah nyusu dengan ibu yang sama. Usia Hamzah itu dengan usia baginda Nabi itu enggak jauh. Jadi di masa kecilnya Rasulullah dengan Hamzah itu pernah nyusu
dengan ibu yang sama. Ya, maka anaknya Hamzah itu tidak halal untuk dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yahrumu 'alal mar'ah abuha birrada wa ibnuha minar rada. Begitu juga haram bagi seorang perempuan. Siapa yang haram? Abuha minar rada. Ayah satu susuan. Ada seorang perempuan semisal nyusu ke perempuan. Perempuan ini ketepatan dia punya ayah. Ya, maka haram bagi perempuan yang disusui tadi itu menikah dengan ayahnya perempuan yang menyusui. Ya, memang mungkin terjadi Pak Ustadz. Ya, dunia ini serba mungkin, apalagi zaman medsos. Kita lihat di medsos sekarang itu banyak juga ternyata perempuan-perempuan nikah dengan, mohon maaf, bapak-bapak yang usianya tua. Karena yang paling penting katanya piti. Ya, jadi kakek-kakek usia 60, 70 nikah dengan perempuan usia 20. Ya. Pokoknya bil fulus mulus, bighairul fulus ente manfus. Na'udzubillahi min dzalik. Itu teorinya pokoknya haram. Ya, menikah dengan ayah dari perempuan yang menyusui. Kan bisa jadi ada perempuan menikah semisal di usia 20. Lalu kemudian suaminya usianya ketika itu 25. Lalu 20 tahun ke atas, 20 tahun berikutnya ibunya kan berarti usianya 40. Suaminya berarti usia 45. Orang usia 45 mungkin nggak nikah dengan yang usia 20? Mungkin. Ya. Tapi karena ini yang usia 20, dulu itu yang usia 40 ini, dia kan punya ayah ini. Anggap aja dulu ayahnya nikah di usia 20. Berarti ayahnya kan usianya 60. Nah, yang usia 20 menikah dengan usia 60 ada nggak kira-kira di Batam? Ada. Suaminya 60 menyusui anaknya yang usia sudah 40 tadi itu. Dia punya anak sesusuan yang usianya 20. Ya. Perempuannya usia 20, laki-lakinya usia 60. Mungkin terjadi. Ya, ini haram. Tak boleh dilanjut. Ya. Wa kadzalika yahrumu bil musaharah minar radha. Begitu juga ya haram disebabkan musaharah, disebabkan perjodohan, ya. Apa yang haram disebabkan satu susuan. Contoh gimana? Satu, ummuz zaujah minar radha. Ummuz zaujah, ibunya ibu yang menyusui. Si A dulu nyusu ke si B. Anggap aja si B itu ketepatan usianya 20 saat nyusui si A. Ya, 15 tahun ke depan ini anak usianya udah 15. Jangan 15 tahun lah, 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan ini anak usianya 20, dia punya nenek dari ibu yang menyusui. Ya, saat itu ibu yang menyusui mungkin usianya baru 40. Nah, neneknya zaman dulu kan orang nikah usia 13, 14, 15 dulu kan ada itu. Kok zaman dulu, zaman sekarang aja dengar-dengar masih ada. Ya, bahkan kayaknya tetangganya Ustadz Wahab agak banyak. Kok tahu Pak Ustadz? Tahu saya.
Dari mana Pak Ustadz tahu? Dulu Pak Ustadz, zaman di pondok. Ya teman tanya, si A kok nggak ada kemana? Pak Ustadz, udah nikah Pak Ustadz. Usia baru 14. Oh, di situ sudah biasa Pak Ustadz. Daerah itu punya kebiasaan beda-beda. Ya, ada yang di usia belasan sudah nikah, ada usia perempuan nikah itu usia 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada. Di daerah itu biasa begitu. Ya. Sebagian daerah kan kalau perempuan sudah usia 25 tahun itu sudah galau ini nanti laku dah nih. Ternyata daerah itu biasa, perempuan nikah di usia 30 tahun itu biasa. Ya. Kalau sebagian daerah usia 30 tahun itu sudah galau ini agak-agak jadi nikah dan ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Ummu Zaujah minar radha, ibu, ya, ibunya istri yang pernah menyusui, itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian bintu zaujah minar radha, anak perempuannya istri, ya, anak perempuannya istri punya anak perempuan, dia pernah menyusui ya si A gitu katakanlah begitu, ya. Nah, wanita yang menyusui tadi itu ketika dia punya anak perempuan, maka dia juga tidak boleh menikah dengan ya anak yang perempuan itu dinikahkan dengan anak laki-laki yang sudah menyusu ke dia. Itu enggak boleh. Ya. Bintu zaujah minar radha. Yang ketiga, zaujatul ab minar radha. Istrinya ayah. Ya, istrinya ayah dari satu susuan. Ya. Anggap aja ayah pernah nyusu ke perempuan. Ayah itu punya istri. Maka enggak boleh menikah dengan istrinya ayah yang satu susuan tadi itu. Ya. Kok kayaknya 3 kali ya. Berarti itu anggap saja ayahnya punya istri, mohon maaf 2 itu. Bahaya zaujatul ab atal allati rada'at min zaujatihi asaniyah. Jadi maksud adalah istri ayah yang menyusu dari istri yang kedua. Yang keempat, zaujatul ibni minar radha. Istrinya anak dari satu susuan, berarti menantu. Menantu, tapi bukan menantu ala nasab, tidak, tapi yang sesusuan. Ya. Apa saja itu dulu istri itu pernah nyusu. Ya. Kemudian istri itu dia punya anak laki-laki, lalu kemudian punya istri. Berarti dia tidak diperkenankan untuk menikah dengan menantu laki-laki, menikah dengan istrinya anak laki-laki yang satu susuan dengan dia, itu nggak boleh. Nah itu keharamannya semuanya bersifat permanen. Nah ada yang keharamannya bersifat sementara, ini yang kita bahas. Al-hurmah al-mu'aqqatah. Jadi ada mahram yang sifatnya permanen, ada mahram yang sifatnya waktunya itu terbatas. Ya, ada saat itu haram, ada saat tidak. Nah, siapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu? Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain. Mengumpulkan di antara 2 saudara. Ya.
dalam satu waktu. Misal ada perempuan adik-beradik, kakaknya namanya Fatimah, adiknya namanya Zainab. Selain dia nikah dengan Fatimah, laki-laki itu nikah pula dia dengan adiknya yang namanya Zainab. Berarti ini mengumpulkan dua bersaudara. Ya, kakak disikat, adik diembat juga. Dalam Al-Quran dikatakan, wa antajma'u bainal ukhtain. Ya, haram mengumpulkan dua wanita yang bersaudara. Dulu sempat viral, ada seorang laki-laki punya istri 7, di mana istri keempat, nama istri ketujuhnya itu masih adik-beradik. Itu nggak sah. Ya, tidak sah. Pernikahan setelah 4 itu nggak sah. Apalagi yang ketujuh itu merupakan adik kandung. Ya. Itu lebih parah lagi, itu nggak sah itu. Kemudian yang kedua yang juga haram adalah al-jam'u bainal mar'ah wa ammatiha. Mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya atau saudara seayah atau saudara ayahnya atau saudara ibunya. Si A punya istri, ya kan? Kemudian istri ini dia punya makcik, makngah, makwe dari jalur ayah. Ya, istri ini kan punya ayah, ayahnya itu punya adik-beradik, entah itu kakaknya ataupun adiknya, maka haram dinikahi oleh suaminya yang perempuan tadi itu. Jadi kan mengumpulkan antara perempuan dengan bibinya. Nah, ini sebenarnya kalau ada apa namanya papan tulis agak enak ini. Karena kalau bayangin begini kadang agak repot juga. Gimana ya? Laki-laki punya istri. Istri ini dia kan punya ayah. Ayah ini dia kan punya adik-beradik. Adik-beradiknya ayah ini bagi istri ini kan berarti bibi kan manggilnya. Bibi ataupun budinya istri. Itu enggak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menikahi si tadi itu. Muter-muter gak sih Pak? Cuma ngomong aja, muter-muter aja nih. Jelas nggak nih Pak Ustadz ini? Pak Ustadznya jelasinnya nggak jelas ini. Ya. Begitu juga sebenarnya bibinya istri dari jalur ibu. Ya, saya punya istri. Istri saya dia punya ibu. Ah, ini dia. Cocok ini. Kebalik tak tuh? Oh, kanan kiri ya. Mantap kali ini.
Ada laki-laki namanya Zaid. Zaid ini punya istri namanya Fatimah. Fatimah ini otomatis kan dia punya ayah. Dia juga punya ibu, betul gak? Lah ayah ini kan ada kemungkinan dia punya kakak. Dia juga punya adik. Begitu juga ibu ini, dia juga punya kakak, juga punya adik. Lah ini kalau dalam bahasa Arab disebut ammah. Ammah, saudaranya, saudara perempuannya ayah. Kalau mau disebut bibi, bibi itu bahasa umumnya kita itu kan berlaku untuk adiknya ayah, ya kan? Tapi kalau ammah itu berlaku pokoknya tidak cuma adiknya ayah, kakaknya ayah juga disebut ammah. Lah kalau bahasa Jawa ini kan bude, ini bibi. Lah iya, kalau saudaranya ayah itu yang perempuan di atasnya cuma satu, kadang ada dua kok. Dulu ada orang punya anak kan tidak cuma 2, 3, kadang anaknya 12. Betul. Ya kan? Lah ini kalau dalam bahasa Melayu kan makwe, ini makngah, ya kan? Baru makcik, maksu, bungsu. Lah berarti haram menikah dengan perempuan juga ammahnya dikumpulkan, maksudnya. Jadi Fatimah disikat, bibi dan mak pemakngahnya sikat juga dalam satu waktu, ya. Dalam satu waktu ini yang ya. Kalau lain waktu ya sah, tapi kayaknya sungguh terlalu ya. Mungkin juga dia nikah dengan Fatimah, cuma Fatimah ini kok setelah nikah 1, 2, 3 bulan kok masih terlalu kanak-kanak kayaknya. Udahlah, kayaknya bibinya pikirannya sudah agak matang kayaknya, ambil bibinya aja lah. Fatimah marah nggak kira-kira ini? Oh, ini bisa marah ini Fatimah ini. Nggak boleh. Atau kholah. Kholah itu adik beradiknya ibu. Adik beradiknya ibu. Mengumpulkan antara perempuan dengan adik beradiknya ibu itu juga hukumnya haram. Ya. Tuh. Wa dalilu dzalik, dalil yang mengatakan itu haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abi Hurairah, dikatakan la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha, tidak diperbolehkan mengumpulkan antara seorang perempuan dengan ammahnya, ya, wala bainal mar'ah wa kholatiha, dan antara perempuan dengan kholahnya, ya, tuh haram. Al hikmah min hadzat tahrim, nah hikmah dari diharamkannya menikah dengan perempuan tadi itu bisa babi ma yahdusu minad dharair minal ghira, karena berpotensi adanya bahaya yang akan terjadi di antara mereka. Apa itu? Kecemburuan.
kecemburuan, kalau cemburu ke perempuan lain itu tidak separah ketika seorang itu cemburu dengan bibinya. Kalau bibinya kan tahu asal usul dan lain sebagainya ini. Lain kalau beberapa istri tapi satu tetangganya Ustadz Wahab. Nah, yang kedua tetangganya Ustadz Mujib. Ini kan agak jauh. Agak jauh itu. Berarti artinya potensi untuk kemudian perang saudara itu kayaknya agak nggak separah ketika sesama tangga Ustadz Wahab lah pokoknya. Ini kan Ustadz. Ya Allah. Rawahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga pernah meriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tuzawwijal mar'ah 'alal hammah wal khalah. Nabi pernah melarang menikahi seorang perempuan dengan ammah dan kholahnya. Waqala, dan beliau mengatakan inna kunna idza fa'altunna dzalika qatta'tunna arhamakunna. Itu kalau kalian lakukan itu bisa memutuskan persaudaraan di antara kalian. Ya tadi itu. Keponakan berantem sama bibinya kan, wah, itu repot itu Pak. Itu perang saudara itu. Wa akhraja Abu Dawud minal fil marasil an Isa bin Tolhah. Abu Dawud juga meriwayatkan dalam beberapa hadis yang mursal dari Isa bin Tolhah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tankihal mar'ah ala qarabatiha makhafatal qati'ah. Rasul melarang menikahi seorang perempuan dengan kerabatnya, ya, dengan kerabatnya. Kerabat di sini ini dimaksudkan adalah adik beradiknya, atau yang dimaksud adalah bibinya atau budenya. Namun dikatakan fa idza matat wa ihdatun minhunna, kalau memang salah satunya sudah wafat, autuliqat atau ditalak, wangqadat iddatuha, dan iddahnya sudah selesai, halatil ukhra, maka yang lain boleh. Sayyidina Utsman bin Affan itu menikah dengan dua putri Nabi, ya, tapi tidak dalam satu waktu. Menikah dengan salah satu putri Nabi karena salah satunya wafat, lalu kemudian dia kan punya adik, nah udahlah nikah dengan adiknya. Wah, itu bagus itu, ya, kakaknya wafat nikah dengan adiknya, jadi persaudaraan masih nyambung, ya, itu sah-sah saja. Makanya Sayyidina Utsman mendapatkan gelar Zinnurain, orang yang punya dua cahaya. Dua cahaya itu maksudnya sama-sama putri Nabi, ya. Kemudian sedikit lagi, oh masih banyak ya. Di antara yang haram lagi adalah az-zaidah ala arba'in niswah, menambah dari 4 perempuan, itu haram juga. Kalau istrinya sudah 4, maka enggak boleh untuk punya istri yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ya. Kenapa? Al-Quran mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ya, maksimal itu 4, ya. Dulu pernah ada seseorang namanya Qais bin Haris. Qais bin Haris itu dia datang kepada Nabi lalu kemudian mengatakan, aslam tu Rasul, saya masuk Islam ini, wa indi samanun niswah, tapi mohon maaf Rasul, saya punya 8 istri. Waduh. Fadzakartu dzalik lin Nabi, ku sampaikan itu kepada baginda Nabi. Faqala Nabi, lalu kemudian baginda Nabi bersabda, ihtar minhuna arba'an,
Pilih 4 aja, yang lain tak usah. Nah, itu menunjukkan bahwa maksimal laki-laki itu boleh menikah 4 maksimal. Lebih berarti yang kelima dianggap tidak sah. Ya. Baik, sementara itu saja dulu Bapak Ibu yang kami muliakan. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin patut untuk kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar kalau seorang lelaki atau suami mengucapkan kepada istrinya, kamu mirip ibuku atau kamu seperti ibuku. Itu katanya istrinya tersebut sudah haram baginya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah betul? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada istilah namanya zihar. Ya, zihar itu seorang suami menyamakan istrinya, disamakan kepada ibunya. Ya, itu zihar. Anta kadhahri ummi, kau seperti punggung ibuku. Ibu itu kan enggak boleh untuk disetubui. Lalu kok dia menyamakan istrinya dengan ibunya, dari sisi itu berarti ya haram. Itu namanya zihar, Pak. Cuma pengertian zihar itu bukan hanya semata-mata dilihat dari sisi bahasa. Ya. Pemahaman dari yang bersangkutan itu juga pengaruh terhadap hukum. Kan kadang di Batam ini banyak orang memanggil pasangannya, ada yang manggil dengan mama, ma. Itu dia ingin membahasakan anaknya, mengajarkan panggil ibu yang melahirkanmu dengan panggil mama. Ustadz Wahab manggil istrinya dengan panggilan Umi. Bukan berarti kemudian Ustadz Wahab menganggap istrinya itu ibunya. Enggak lah. Tapi beliau ingin membahasakan kepada anaknya, panggil ibu yang melahirkanmu dengan panggilan Ummi. Yakin 100% tidak ada terbesit di pikiran beliau bahwa ya, istrinya itu mirip dengan ibunya, walaupun memang ada kemiripan. Ya, karena istri Ustadz Wahab masih saudara ibunya juga, maksudnya saudara tapi nggak agak-agak jauh juga. Ya, jadi begitu Pak ya. Yang bisa menjadikan haram itu kalau memang dia menyerupakan dari sisi keharamannya. Kalau hanya mengatakan dagumu kok mirip sama dagu ibuku ya. Dagunya sama-sama apa ya? Runcing semisal. Masya Allah, hidungmu mirip kali dengan hidung ibuku. Sama-sama mancung, nggak ada terbesit sama sekali untuk kemudian menganggap itu ibu, enggak. Coba ya, apa-apa Pak. Ya kan banyak itu, manggil istrinya dengan panggilan, ada mama, ada emak, ya ada umi, ya tergantung uang jajan lah. Kalau uang jajannya 100.000 berarti manggilnya mama. Ya kalau uang jajannya 10.000 umi aja. 5.000 ma. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Baik, sekiranya tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.